Nggak usah berharap, oh saya mau uang saya hari ini 1 juta, besok jadi 1 miliar. Nggak usah. Ya kan, kalau mau kayak begitu, mendingan teman-teman ke Marina Bay Sands saja, main aja di sana biar puas-puasin gitu. Halo Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia Cuap Cuap Cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin yang lagi hot, panas banget lagi pembicaraan di mana-mana buat mereka yang emang investasi di kripto maupun mereka yang selama ini nggak sama sekali investasi di kripto, jadi semuanya ngomongin kripto gara-gara kripto lagi koreksi parah. Tapi sekarang udah mulai mantul nih, kita lihat bakalan sustain gak sih mantulnya ini? Nah, buat teman-teman semua yang udah investasi kripto ataupun yang belum investasi kripto, sebenarnya kripto ini kayak gimana sih? Bener gak sih kripto ini gak ada fundamentalnya? Ini layak gak sih buat investasi atau sebenarnya buat main-main aja? Kita akan bahas bersama dengan Mariadi Laksmono, founder dari Mall Associates. Halo Pak Mariadi. Halo Bu Alin, apa kabar? Kabar baik. Pak Mariadi, kita mau nanya-nanya nih. Pak Mariadi sebagai seorang edukator investasi. Jadi Pak Mariadi sendiri sebenarnya bukan cuma di kripto nih ya, aset lain juga ada investasi berarti kan ya? Saya tuh sebenarnya udah investasi di lebih dari 10 aset kelas, dari mulai yang konvensional sampai yang aneh-aneh. Jadi udah ngerasain lah asam garamnya investasi gitu. Oke, ngerasain investasi di 10 aset mulai dari yang memang benar-benar safe sampai yang kayaknya aneh-aneh kata Pak Mariadi. Nah, kalau untuk kripto sendiri nih tergolong yang aneh-aneh, ada fundamentalnya apa enggak sih? Banyak yang bilang ini tuh you create money out of a thin air gitu, nggak ada fundamentalnya gitu. Ya, jadi prinsipnya sih begini, kalau kita bicara investasi itu nggak mungkin kita create money out of thin air. Ya pasti ada dasarnya dan pasti selalu ada ceritanya. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita mau nggak kasih extra effort untuk cari cerita dan untuk belajar. Saya pertama kali mulai main derivatif, semua orang udah apa yang jadi alasan orang tentang kripto pada hari ini sama dengan apa yang jadi alasan orang tentang derivatif beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi dalam perjalanannya akhirnya orang sadar bahwa oh iya ya, ini ternyata bukan suatu aset yang nggak ada juntrungannya ya. Ini ternyata ada ceritanya, ini ada fundamentalnya, apalagi ada teknikalnya. Jadi aku bilang sih kripto itu bukan sesuatu yang apa ya, yang jelek ya, bukan sesuatu yang nggak jelas gitu. Itu ada kok cerita di dalamnya, itu ada kok. Yang penting tinggal kita mau cari atau enggak. Itu aja sih cerita. Nah, apa sih ceritanya kripto nih yang perlu kita ketahui? Kenapa kita harus atau misalnya kita bisa mempertimbangkan untuk investasi kripto? Oke, jadi yang pertama tuh kita mesti ngerti dulu kripto itu sebenarnya apa, ya. Jadi kalau kita mau bicara mengenai basic knowledge dari kripto, kripto itu kan sebenarnya mata uang digital, ya. Saya garis bawahi di sini digital. Nah, kenapa digital? Karena dia hanya ada di dunia maya, dia hanya ada di internet, dia hanya ada di www, nggak ada di dunia nyata. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang ada di dunia maya, yang ada di internet, maka apa sih sebenarnya yang jadi poinnya? Tentu teknologi yang mendukung di belakangnya. Ya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita mau tahu apakah kripto ini sebenarnya adalah suatu aset kelas, ya kita mau nggak mau memang harus belajar teknologi yang ada di belakang kripto. Ya apa sih sebenarnya ini? Nah, kalau kita sudah belajar sedikit mengenai teknologi yang ada di belakang kripto, kita udah pasti tahu, oh ini ternyata aset kelas seperti ini toh. Makanya sekarang dibilangin aset kelas digital, ya kan? Bukan aset kelas finansial, bukan aset kelas yang real, tapi aset kelas digital. Kenapa digital ya? Karena memang ada yang namanya kriptografi atau teknologi yang mendukung prosesnya kripto. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar teknologi yang mendukung. Itu, Bu Ali. Iya, kripto ini kan dimusuhi banyak pihak ya, regulator, otoritas. Tapi apakah dia akan menjadi bagian dari masa depan kita melihat banyaknya resistensi terhadap kripto? Ya, jadi begini, sebenarnya yang namanya pemerintah itu ada resisten terhadap kripto karena sebenarnya ada ketakutan bahwa kripto tersebut bisa menggantikan mata uang yang ada sekarang. Ya, memang kalau kita bicara kripto ini kan agak berbeda ya dengan mata uang konvensional. Kalau di kripto ini, Bu Alin, kalau kita mau transfer uang, itu kita nggak perlu nulis nama, alamat, KTP, nomor telepon, dan lain sebagainya.
Yang kita perlu tulis itu cuma public address yang kita miliki, public address orang yang akan menerimanya, sama jumlahnya. Ya, meskipun transaksinya transparan, artinya kita bisa lihat siapapun yang melakukan transaksi, tetapi karena bukan nama yang ditulis, maka yang akan terlihat hanyalah public address yang berisikan 32 kombinasi antara angka dengan huruf. Ya. Nah, ini yang secara KYC memang ditakutkan oleh pemerintah gitu. Tetapi sebenarnya buat aku sih, buat pemerintah juga nggak perlu terlalu takut ya dengan kripto ini. Karena apa? Karena yang pertama, kripto ini sudah tidak mungkin dijadikan sebagai alat tukar seperti uang, ya. Apalagi untuk kripto-kripto yang jumlahnya limited. Tapi untuk kripto yang jumlahnya unlimited masih mungkin, dengan syarat apa? Dengan syarat itu fluktuasi harganya bisa ditahan. Kalau fluktuasi harganya tidak bisa ditahan, masih seperti sekarang, itu nggak mungkin dijadikan alat tukar seperti uang. Ya. Nah, kalau aku sih ngelihatnya yang pasti nomor satu, kenapa sih orang itu ngelihat kripto sebagai sesuatu yang belum positif? Karena yang pertama mungkin belum mengerti sebenarnya apa kripto, dan yang kedua itu mungkin adanya ketakutan karena transaksinya ini kan sebenarnya kan nggak kelihatan siapa yang melakukan transfer, siapa yang melakukan belanja. Nah, jadi mungkin secara KYC agak nggak masuk nih dengan standar sekarang. Ya, jadi itu sih. Oke. Jadi memang lebih cocok dijadikan aset investasi ketimbang alat tukar nih. Pernah dijadikan alat tukar pada waktu itu ya yang kita peringati sebagai hari Bitcoin Pizza Day. Mungkin yang membeli pizza dengan 10.000 keping Bitcoin menyesal atau enggak kita juga nggak tahu ya. Tapi memang seperti inilah gitu. Nilainya bisa bertambah banyak luar biasa dan bisa juga anjlok luar biasa seperti itu ya Pak Mariadi. Betul, Bu, betul. Ya. Dan kenapa itu terjadi? Itu terjadi sebenarnya karena kripto itu ada di early adopters pada saat ini. Jadi kalau kita bicara mengenai siklus produk ya, kripto ini masih ada di tahap-tahap awal sekali. Ya, jadi volatilitasnya masih tinggi karena kriptonya sendiri pun juga masih cari bentuk. Ya, yang saya maksud dengan cari bentuk itu begini, yang namanya teknologi pendukung operasionalnya kripto itu masih terus berevolusi. Ya, dan kriptonya sendiri itu juga lagi cari bentuk dalam konteks apakah ini nantinya bisa dipakai sebagai alat transaksi atau tidak. Ya, jadi itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Oke, Pak Mariadi, soal tadi kalau misalnya saat ini arahnya beberapa pemerintahan yang mulai meregulasi aset-aset kripto, mereka juga tengah berpikir untuk membuat central bank digital currency ya Pak ya. Jadi semacam membuat mata uang digital versi yang resmi dari bank sentral seperti itu. Apakah kalau ini terjadi dan mulai diikuti oleh banyak central bank lain yang memang inisiasinya dari China nih, ini aset-aset yang saat ini seperti Bitcoin dan kawan-kawan ini akan ditinggalkan? Kalau aku bilang sih tetap aja mereka akan jalan dengan sendiri-sendiri ya, karena mata uang yang ada itu kan digunakan untuk transaksional. Jadi untuk kita hidup tuh kita harus menggunakan mata uang yang ada. Ya, kalau sekarang ini mau hidup dengan mata uang kripto mungkin bisa, tapi nggak se-fleksibel kayak mata uang biasa. Dan aku ngelihatnya ini akan berjalan seperti ini seterusnya sih. Jadi masing-masing itu akan punya posisinya masing-masing. Kripto akan punya posisinya sendiri, ya, di mana dia juga bisa dipakai sebagai alat investasi dan transaksional to certain extent. Sementara yang mata uang digital yang sedang dikeluarkan dan digodok oleh kebanyakan pemerintah, tapi di Cina sudah di launching, ya itu juga tetap akan jalan. Karena apa? Karena orang tetap butuh itu. Ya. Oke. Jadi ya akan paralel sih, Bu Alin. Akan paralel ya. Nah, jadi buat yang sudah memang berinvestasi di kripto ataupun yang belum berinvestasi di kripto, apa saja sih risiko-risiko yang mereka perlu ketahui? Atau memang ada tipe-tipenya orang yang memang cocok nih investasi kripto berdasarkan profil risikonya, ada juga yang sebaiknya oke, mendingan cari yang lain aja deh, nggak usah deh kalau misalnya kita tahu profil risiko kita nggak cocok. Buat Pak Mariadi sendiri seperti apa nih Pak? Oke, jadi memang begini, kalau kita bicara mengenai aset kelas kripto, ya, beberapa kemarin itu saya baru posting di Instagram saya ya. Jadi memang di situ kripto itu diposisikan sebagai suatu aset yang paling berisiko. Jadi di atasnya option, ya. Nah, memang pada saat ini poin tersebut nggak salah karena kita lagi dalam tahap pengembangan, ya. Maksudnya kripto itu lagi dalam tahap pengembangan. Jadi pasti yang namanya volatilitas itu pasti akan tinggi. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mau ambil kesempatan sekarang atau nanti?
Ya, karena kalau kita mau ambil kesempatan sekarang dan kita bermain dengan volatilitas, ya, aku garis bawahi di sini bermain, artinya bagaimana caranya kita bisa memanage risiko yang ada, maka harusnya kita akan dapat benefit ketimbang nanti kalau pada waktu segala sesuatunya sudah lebih settle. Ya. Nah, apakah ada risiko berinvestasi di kripto? Jawabannya di semua aset investasi, bahkan naruh uang di bank pun ada risiko kok, bukan enggak. Ya kan? Jadi semua itu ada resikonya. Sekarang sekali lagi aku bilang, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa bermain dengan resiko tersebut. Bagaimana kita bisa memanage resiko tersebut. Kripto, resikonya apa sih? Nomor satu, fluktuasinya tinggi. Ya kan? Nomor dua, bisa aja jadi scam. Ya kan? Nomor tiga, sampai saat ini tuh memang orang tuh nggak ngerti kripto tuh apa, bagaimana sih kripto itu beroperasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah 3 resiko terbesar kita berinvestasi di kripto. Cuma apakah itu semuanya nggak ada jalan keluarnya? Ada, ya ada. Kalau kita mau bicara resiko, ya kita bicara resiko kita harus manage. Nah, bagaimana cara manage-nya? Dengan cara kita melihat fundamentalnya. Ya, fundamental kripto itu ada 4, Bu Alin sebenarnya. Nah, ini mungkin yang kebanyakan orang masih belum tahu. Ya, so far mungkin orang hanya tahu white paper. Ya, white paper itu kayak rencana kerja, teman-teman. Jadi ada tim yang ngebuat koin atau token ya yang disebut kripto, kemudian dia planning nih, ini mau dijadiin apa, teknologi semacam apa yang akan di-embedded kepada kripto tersebut. Nah, itu ada di white paper. Itu salah satu. Ya, masih ada 3 lagi nih, ya. Yang pertama adalah kita mesti ngerti juga siapa tim membernya. Orang-orang yang terlibat itu siapa, ya. Kemudian yang kedua, kita juga mesti bicara mengenai ekosistemnya. Teknologi yang mau digunakan itu seperti apa, pengembangannya akan seperti apa. Ya. Dan yang ketiga, ini di luar yang white paper tadi ya, yang ketiga nggak kalah pentingnya adalah market kapitalisasinya. Market cap-nya. Ya. Jadi kalau kita bicara kripto tuh udah otomatis yang pertama kali kalau teman-teman mau investasi, lihat market kapitalisasinya itu berapa. Di mana market kapitalisasi yang dihitung di kripto itu adalah total koin yang rencananya akan dikeluarkan, total koin semua ya, gitu termasuk yang sudah keluar dan yang akan keluar, dikalikan dengan harganya. Ya, jadi semakin besar itu artinya kripto tersebut semakin dipercaya. Ya, tapi semua itu nggak bisa berdiri cuma satu-satu, nggak bisa berdiri sendiri, itu harus merupakan satu kesatuan. Makanya 4 poin tadi yang secara fundamental yang kita sebagai seorang investor ataupun calon investor harus belajar dulu. Dan informasi itu sudah ada, bukannya tidak ada. Oke, jadi yang perlu kita ketahui mempelajari fundamentalnya tadi ada 4 poin terkait dengan fundamentalnya. Nah, kemudian yang ingin saya ketahui juga untuk bagian dari langkah-langkah memanage risiko itu apa, Pak? Dari sisi money management, kemudian itu dulu deh, Pak, sebelum kita ke coin pick-nya. Buat kalau kita memang ingin memanage risikonya tadi. Jadi gini, memang ada prosesnya, ada step by step-nya ya. Jadi yang pertama sebelum kita bicara money management, kita bicara dulu portfolio management-nya ya. Jadi kalau buat saya, usulan saya bagi teman-teman yang memang baru pertama kali masuk, mungkin exposure-nya jangan lebih dari 10% dari total portofolio investasinya. Jadi contoh kalau punya total portofolio investasi sekitar 10 juta, ya jangan punya exposure 10 juta 10 jutanya masuk ya. Jangan all in di kripto gitu ya. Oh, makanya aku nih kadang-kadang bingung teman-teman nih kalau dikasih tahu all in sama HK udah nggak mikir lagi jebret semuanya pasang beli gitu. Nah, ini yang bahaya juga gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi 10% dari total portofolio kita. Nggak boleh lebih banyak. Ini kalau kita bicara di awal ya. Nah, kemudian kita bicara 10%-nya nih. Contoh dari uang 10 juta yang kita punya, 1 jutanya kita mau masukin ke cryptocurrency. Yang mana nih? Tahap awalnya ya kan, aku bilang begini, tahap awalnya itu yang teman-teman masih fokus adalah ke kripto-kripto yang sifatnya blue chip, ya itu ada 4, ya sebenarnya ada 2 sih, yang major itu ada 2 banget gitu, cuma BTC sama ETH aja, ya cuma teman-teman bisa consider yang lain seperti BNB atau XRP, ya gitu. Nah itu jadi 2 dulu lah, BTC sama ETH dulu, ya. Dan kalau kita mau bicara alokasi portofolionya, kalau boleh untuk teman-teman yang masih newbie, yang masih baru ya, itu sekitar 40-50% di BTC, kemudian 20-30%-nya di ETH. Sisanya teman-teman boleh main-main dengan barang-barang yang teman-teman suka.
Suka karena gambarnya, suka karena namanya, suka karena lagi diomongin di semua sejagat dunia, silahkan aja nggak apa-apa. Tapi ingat yang aneh-aneh kayak begitu hanya porsi kecil saja dari yang 10%. Ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya kita mau masuk nih? Nah, masuk itu nggak caranya all in. Ya, disinilah baru yang namanya analisa teknikal berperan. Jadi teman-teman juga mesti belajar juga analisa teknikal. Kapan mesti masuk? Kita mesti lihat support levelnya di berapa. Dan waktu kita bicara support level, jangan bicara satu support level, teman-teman. Kalau bisa tuh kita bisa bikin 2 atau 3 support level. Jadi supaya kita masuknya pelan-pelan. Ya, di support level 1 mungkin 20%, di support level 2 mungkin 40%, baru all in-nya di support level 3. Nah, support level 3 ini harusnya yang paling murah. Dan range antara support level 1 ke support level 2 itu paling nggak tuh 10-15%. Ini kalau kita bicara marketnya lagi down kayak kemarin. Ya, kalau marketnya lagi momentumnya lagi naik, bagaimana? Kalau untuk BTC atau ETH boleh all in, nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi itulah yang aku share sedikit sama Bu Alin dan teman-teman di sini. Ya, jadi nggak bisa kita main hajar-hajar, dikasih tahu sih, oh ini barangnya lagi bagus, bisa naik 20.000%, bisa naik 30.000, terus semua duit kita ditaruh ke situ. Itu kalau udah begitu teman-teman, itu udah percayalah sama saya, itu tanda berarti teman-teman akan kehilangan uangnya. Udah gitu aja. Jadi kalau teman-teman mau tahu, kan, apa tanda-tandanya kehilangan uangnya begitu, gitu. Seringnya kita kan suka ngeliat tuh di grup banyak yang sharing sekian persen cuannya untuk di koin-koin tertentu. Kita sampai nanya, itu belinya di mana? Artinya kan kita belinya aja kita nggak tahu gitu kan. Nah, ini apa sih yang perlu kita ketahui soal koin-koin micin ya biasanya anak-anak kripto bilangnya? Oke, saya juga agak lucu juga. Ada yang bilangnya shit coins, ada yang bilangnya coin micin gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya gini. Aku tanya dulu deh. Mungkin aku boleh tanya sama Bu Alin sama teman-teman yang lain juga ya. Prinsipnya itu kita itu dengan uang kita mau ngapain sih? Kita ini mau trading atau kita ini mau investasi? Berarti mindsetnya udah harus jelas dulu di depan itu ya Pak ya? Mesti dong. Semua nggak cuma di kripto. Kita mau main obligasi, mau main reksadana, mau main saham ya kita mesti ngerti prinsip dasar kita berinvestasi itu apa. Kita punya uang, ini uang mau diapain? Ya jawabannya pasti klise. Ya saya kepengen dong uang saya tumbuh sebesar-besarnya, Pak. Saya kepengen uang itu bisa memberikan uang buat saya sehingga saya nggak perlu bekerja lagi. Boleh. Pertanyaan nomor 2-nya, sadar nggak sama risikonya? Sukanya kita lupa ya. Nah, itulah. Padahal dalam dunia pendidikan itu sudah disebutin, Bu. Risk versus reward. Bukan reward versus risk. Benar nggak? Betul, risk dulu yang dipikirin gitu ya. Risk dulu yang dipikirin. Jadi ya belajar dulu dong barang itu seperti apa. Jangan ini emang aku juga kadang-kadang agak bingung juga ya sama teman-teman yang masih muda-muda ini ya karena mungkin jiwanya masih berani gitu ya. Jadi belum tuh nggak ngerti apa tahu-tahu mainnya udah koin micin. Ya. Dia nggak ngerti gitu, beli koin micin itu juga cost transfernya mahal. Karena koin micin itu kan biasanya tidak diperdagangkan di exchange besar. Itu diperdagangkannya di exchange kecil. Nah, exchange kecil ini tuh butuh proses transfer sampai 2 sampai 3 kali dan itu cost-nya itu udah mungkin sekitar 20 sampai 30% dari initial investment kita. Wah, berarti untungnya harus lebih dari itu dong ya? Ya iya, betul. Untungnya harus lebih dari itu. Nah, karena akhirnya persepsi kita adalah, untung gua tuh harus lebih dari cost gua. Jadinya yang kita lihat apa? Barang-barang yang harganya masih 0,0000001, nolnya entah berapa kali, diharapin itu paling nggak nolnya hilang 2 atau 3. Karena kalau hilangnya nolnya hilang 2 atau 3, untungnya udah 1000%. Ya kalau kejadian, kalau nggak gimana? Ini bisa aja jadi nol ya Pak, aset-aset shitcoin atau koin micin ini ya? Bisa, Bu. Kenapa? Karena nggak ada regulasi yang mengatur. Jadi semua orang, Bu Alin kalau mau bikin koin cuap-cuan juga boleh, bisa. Saya mau bikin koin Mariadi juga bisa, nggak ada yang ngatur. Nah, ini kemarin ada orang Indonesia yang dicari-cari ya Pak, dia bikin scam ya Pak, bawa lari uang investor ya Pak. Nah, itu yang 32 juta dolar itu kan katanya kan. Nah, ya Mm-mm. itu kejadiannya begitu gitu loh. Ya kan? Dan itu terjadi karena apa, teman-teman? Karena pola teknisnya, pola operasionalnya nggak kita ketahui. Padahal yang namanya scam itu kita udah bisa identifikasi di awal. Kalau shitcoins itu Bu Alin, pada waktu dia lagi mau istilahnya mau jualan pertama kali, ini kan yang namanya konsep koin itu begini. Waktu dia mau jualan pertama kali, itu ada yang namanya pre-selling. Ya, itu yang baru dijual itu adalah konsep.
Ya, baru cerita lah, itu white paper itu yang dia jual, dan itu pun bukan white paper yang final. Jadi kita kasih tahu, oh gue mau bikin koin untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, ayo gue mau perlu uang sekian. Dia bikin sosial media, dia kumpulin orang-orang, dia pom-pom di situ, ya kan. Setelah itu orang percaya, yakin, akhirnya mulai masukin duit. Ya kan, ada progresnya, dibikin ada progres. Dia bikin pre-selling yang kedua. Ya kan, dibikin pre-selling yang kedua, duitnya udah mulai banyak. Ya kan, orang percaya karena ada progresnya. Nah, mainnya mulai waktu di ICO. Waktu dia sudah mulai melakukan private offering. Ya, ICO itu kan beda sama gini, kalau di kripto itu ada dua proses penawaran publiknya. Yang pertama ICO, yang kedua IEO. Kalau ICO itu initial coin offering itu lebih private sifatnya kepada teman-teman dekat gitu. Tapi kalau IEO atau initial exchange offering itu dilakukan melalui exchange, jadi lebih publik sifatnya. Nah, begitu duitnya kekumpul, ya udah tinggal kabur aja selesai. Mau gimana ceritanya? Wah, jadi baiknya jangan sentuh koin yang baru ICO ya. Mungkin amannya cari koin yang emang udah listing di exchange gede kali ya, Pak ya. Iya, betul. Ya, betul gitu. Dan kalau maupun teman-teman juga mesti lihat dulu tim membernya siapa. Ya, yang ngerjain apa namanya shitcoin ini siapa dan apa inisiatifnya. Ya. Dan aktif Oke. dulu di sosial medianya mereka supaya kita ngerti itu progresnya gimana. Seperti itu sih, Oke. Bu. Nah, berarti kalau kita melihat fenomena yang terakhir ini di mana Bitcoin harganya ancur-ancuran banget, dan kalau Bitcoin ancur ini kan juga kripto-kripto yang lain juga ikutan ya. Entah gara-gara China FUD itu ya, apa gara-gara China ban itu, isu China ban, atau gara-gara tweet Elon Musk, tapi yang pasti ini koreksinya dahsyat banget. Nah, kalau buat teman-teman semua, apa sih yang perlu diketahui terkait dengan pemetaan atau pasar aset kripto ini sebenarnya kayak gimana? Oke, jadi gini loh, kalau aku sih usulnya kepada teman-teman tuh begini. Yang pertama itu pelajari pola pergerakan harganya. Jadi kita bicara mengenai analisa teknikal nih, gitu ya. Karena kayak waktu kemarin kripto si BTC itu turun sampai ke 30.000, semuanya bilang crash. Wah, kripto crash, kripto crash. Crash buat yang beli di 50.000. Tapi buat yang beli di 25.000 di awal tahun 2021 itu nggak crash karena mereka masih untung. Ya, jadi sebenarnya yang kemarin itu bukan crash. Ya, kemarin itu masih diprediksi kita itu masih ada di mid, bukan kita maksudnya kripto ya, kripto itu ada di mid bull run. Masih bull market berarti ya, belum patah ya? Belum masuk belum masuk bear market, kita ada di mid bull run. Jadi bull run-nya udah di tengah-tengah sih sebenarnya. Dan itu bisa dilihat dari mana, Bu? Itu kalau Ibu perhatikan ya, tadi malam saya juga posting ini karena ini satu referensi yang bagus juga buat teman-teman. Itu yang namanya pergerakan harga. Jadi gini, yang namanya Bitcoin utamanya itu kan selalu ada yang namanya proses halving. Ya, apa itu proses halving? Proses halving itu sebenarnya adalah proses di mana koin yang dikeluarkan atau koin yang dilahirkan ke dunia ini itu terdiskon 50%, ya. Nah, jadi gini, boleh aku sedikit cerita ya, Bu Jumlah Alin yang ya. bisa ditambang. Ya, bukan jumlah yang bisa ditambang. Jadi gini, pada waktu kita melakukan proses transaksi ya di cryptocurrency itu kan harus ada proses verifikasi. Nah, verifikasi itu dilakukan oleh yang namanya miner, ya. Nah, miner ini setelah dia selesai melakukan transaksi dan verifikasi, dia akan dibayar. Nah, inilah yang disebut proses reward. Ya, jadi si miner dapat reward dan disinilah yang namanya Bitcoin-nya lahir, keluar nih Bitcoin-nya. Ya, nah terakhir, jadi ada satu proses yang namanya halving. Jadi reward yang dibayarkan itu terdiskon 50% dari tahun sebelumnya, dari 4 tahun sebelumnya. Ya, yang namanya halving itu terjadi setiap 4 tahun. Jadi kalau kita mau lihat tuh begini, pola di tahun 2017 itu kalau nggak salah ya di tahun 2017 ya, itu dia terjadi koreksi di 371 hari setelah proses halving di tahun 2016. Ya. Nah, yang sekarang Bu Alin, ini nggak tahu koinsiden, nggak tahu benar atau nggak tahu apa, ada analisa yang menyebutkan proses halving terjadi di tahun 2020, dan 373 hari kemudian terjadi koreksi di marketnya BTC, which is polanya sama dengan di tahun 2017. Polanya sama, jadi entah gara-gara halving ini atau memang pola China ban isu itu yang berulang juga 2013, 2017, 2021, yang penting ini semuanya coincidence seperti itu ya Pak ya?
Ya betul. Dan kalau kita mau pelajari, kan ini udah kelihatan ada pola sebenarnya gitu kan. Kayak China, dia bilang dia mau ban cryptocurrency itu setiap tahun kok dia bikin statement kayak begitu. Setiap tahun. Ya kan, dari mulai tahun 2000 berapa sampai dengan hari ini itu selalu setiap tahun pasti ada komitmen dari Cina untuk nge-ban kripto. Ya kan, untuk bikin harga kripto ini turun. Ya kan, tapi habis itu yang ada tetap eksis tuh kriptonya tuh sampai hari ini. BTC udah 12 tahun loh. Iya, jadi berarti kalau buat investor kripto ini dry powder atau amunisi uang cash harus tetap siap sedia ya untuk misalnya koreksi terjadi, jadi kita nggak manyun gitu ya Pak. Betul, betul Bu. Itulah pentingnya money management. Makanya nggak ada lah cerita all in sama HK-HK gitu, ya kan? Hmm. Selalu ada sisain uang cash. Kan kalau kita bicara teorinya kan 10% harus di cash, ya kan? Nah, jadi itu disiplin aja dengan itu. Jadi kalau ada opportunity kayak sekarang, jangan dilihat ini sebagai crash, tapi lihat ini sebagai flash sale yang kita tuh bisa beli lagi di bawah atau kita bisa average down, average cost kita. Kan gitu, Bu. Oke, Pak Mariadi, kita memasuki segmen tanya cepat. Ya, jawabnya cepat, tapi dijelasin juga nanti setelah itu alasannya apa. Oke, siap ya Pak Mariadi. Pertanyaan pertama, Bitcoin atau Dogecoin? Bitcoin. Kenapa harus selalu ada Bitcoin nih Pak? Ya 50% portofolio harus ada Bitcoin. Jadi nggak bisa nggak, karena itu penyeimbangnya. Karena itu adalah safe haven-nya. Oke, pertanyaan cepat kedua. Tetap di kripto atau diversifikasi? Diversifikasi kripto 15%. Oke, tetap harus diversifikasi ya di kripto Ya. 15% menurut Pak Mariadi. Atau 10 tadi ya Pak Mariadi juga bilang antara 10 atau 15%. Kalau Kalau yang yang newbie, baru. Iya, ya kalau kalau yang newbie 10 ya. yes, yes, betul. Oke. Pak Mariadi berarti totalnya udah berapa tahun nih di kripto? 12 tahun juga atau belum? Enggak. Kalau di kripto saya baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Oke. Pertanyaan cepat ketiga. Untuk beli kripto, HK atau tunggu koreksi? Tunggu koreksi. Tunggu koreksi tadi dan juga diungkapkan strateginya ya bagi alokasi dananya menjadi 3, cari support 1, support 2, support 3 dengan jarak 10-15%. Biar gak nyesel karena kita rasa kita belinya udah murah, ternyata masih bisa lebih murah lagi. Oke. Pertanyaan cepat keempat Pak Mariadi. Ya, Kripto dan kawan-kawan ini investasi atau spekulasi? investasi. Karena Kenapa saya beli Pak? kripto karena saya beli kripto buat sekolahnya anak saya nanti. Oh, buat sekolah anak. Jadi sebenarnya kalau kita mindsetnya very long horizon gitu ya, time horizonnya ini untuk jangka panjang banget, long term banget. Ini bisa buat dana pendidikan nggak sih sebenarnya Pak Mariadi? Misalnya nih anaknya baru TK, buat uang kuliah gitu. Bisa aja Bu, kan Ibu lihat aja yang ceritanya Pizza Day kan, satu pizza dibayar 10.000 BTC. Sekarang 10.000 BTC itu ekuivalen 420 miliar US dollar. Gimana tuh? Ya kan? Sementara kalau kita bicara fiat, kita bicara uang, Bu. Ya kan? Average inflation di Indonesia kan 5%, Bu. Ini kita bicara average loh ya. Saya udah pernah hitung 20 tahun terakhir loh. 5% Inflasi loh. pendidikan lebih kenceng lagi ya Pak, lebih cepat Inflasi lagi. pendidikan lebih kencang, Bu. Ibu hari ini pegang duit 1 juta, ya kan? Ibu nggak investasikan, Ibu cuma taruh di lemari aja. Tahun depan itu uangnya Ibu tinggal value-nya tinggal 950.000. Jadi harus berinvestasi ya. Masalah instrumennya di mana dipelajarin aja mungkin ya Pak ya sesuai dengan profil risiko. Nah, saya balik lagi sebelum kita menutup jumpa kita di cuap-cuap cuan ini, apa yang bisa disampaikan oleh seorang Mariadi Laksono untuk teman-teman biar selamat berinvestasi di pasar kripto? Oke. Jadi buat teman-teman, yang pertama khususnya generasi milenial, saya sih berharap teman-teman boleh berinvestasi di kripto ya. Tapi ingat kalau kita bicara berinvestasi itu selalu ada konsep portfolio manajemennya ya. Jadi 10%.
Dan saya encourage teman-teman untuk berinvestasi di cryptocurrency, ya. Kemudian yang kedua, ingat juga money management, ya. Karena bagaimana kripto ini juga bisa memberikan opportunity untuk kita, ya, provided kita mengerti apa yang kita beli. Kalau teman-teman memang sudah mau berinvestasi dan sudah niat berinvestasi, ya nggak cuma di kripto sih, tapi di seluruh aset, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pelajari dulu asetnya itu apa. Ya, jadi ambil kelas, baca buku, search di internet, aktif di sosial media, ya kan, untuk cari informasi ini sebenarnya apa. Karena sekarang informasi itu sudah begitu mudah didapat dan di mana-mana dan nggak bayar lagi. Ya, jadi please do your research ya sebelum benar-benar nyemplung. Kalau sudah nyemplung, ingat teman-teman, pesan saya, kalau mau berinvestasi, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dan harus mengerti di awal, yaitu tentukan dulu apa tujuan investasinya. Jadi kita tuh mau ngapain? Aku selalu ngomong investasi loh ini, bukan spekulasi, bukan trading ya. Aku selalu ngomong investasi. Jadi kalau polanya investasi itu beda, horizonnya lebih jangka panjang ya. Lebih apa namanya, kitanya tuh lebih harus pelajari gitu dengan baik dan benar ya. Jadi lihat tujuan investasinya, yang kedua pelajari risk terhadap reward-nya. Ya, itu benar-benar teman-teman harus pelajari itu, dua hal itu. Ya, kalau teman-teman sudah bisa pelajari dan mengerti apa yang bisa dibeli, silahkan coba. Ya, nggak usah berharap, oh saya mau uang saya hari ini 1 juta, besok jadi 1 miliar. Nggak usah. Ya kan, kalau mau kayak begitu, mendingan teman-teman ke Marina Bay Sands saja, main aja di sana biar puas-puasin gitu. Ya kan. Tapi kalau polanya investasi itu ada yang namanya stages, ada yang namanya step. Ya nggak bisa langsung dari 1 juta sampai tahu-tahu jadi 1 miliar. Itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin kejadiannya mungkin 1 banding 1 juta gitu. Ya, jadi jangan terlalu berharap tinggi. Yang penting adalah kita master proses dari investasinya. Karena begitu proses tersebut kita udah bisa mastering, jadi otomatis yang namanya result pun akan datang. Wah, terima kasih banyak pesannya Pak Mariadi Laksmono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cuap-Cuap Cuan hari ini. Terima kasih Bu Ali, terima kasih Cuap-Cuap Cuan, buat teman-teman juga, selamat berinvestasi, dan salam cuan dari saya. Salam cuan. Terima kasih Pak Mariadi. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Mariadi Laksmono, founder dari Mall Associates, terkait dengan investasi di kripto ini sebenarnya bagaimana sih? Ada fundamentalnya apa enggak? Apakah ini sekedar spekulasi? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan podcast Cuap-Cuap Cuan ini bisa Anda dengarkan di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Salam cuan semuanya, bye!